Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya mengulas tentang bab 2 tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pada pertemuan ketiga. Sehat ya anak-anak? Ayo kita ikuti. Tujuan kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang keempat, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, kita hendaknya mengimplementasikan atau menerapkan norma-norma itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis jika masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Makanya kita harus taat pada aturan ataupun norma. Ketaatan itu adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Ini anak-anak, contohnya adalah ini, memakai masker. Nah, itu. Kemudian sikap patuh pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir begitu saja, tetapi harus dengan kesadaran diri sendiri. Makanya kalian sebaiknya harus membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang A adalah budaya malu. Apa sih? Yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Contohnya, malu jika hadir di sekolah terlambat. Malu jika tidak menggunakan masker. Budaya tertib yang B, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Yang C, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata yang bersih dan berperilaku jujur. Kemudian tindakan-tindakan kita tidak kotor. Contohnya tidak berucap dengan kata-kata yang tidak baik, tidak mencontek, dan lain sebagainya. Kemudian saya lanjutkan, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ternyata yang kita temukan perilaku yang tidak patuh terhadap norma. Ada dua penyebabnya. Yang A, faktor pribadi. Kalian bisa simak anak-anak pada buku kalian. Di situ ada, yaitu berkaitan dengan sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Yang B, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa kehidupan di keluarga ataupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada karakter. Kita lanjutkan anak-anak. Perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Jadi perilaku kita hendaknya diimplementasikan, diterapkan baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Itu harus tetap kita laksanakan. Yang satu, mematuhi tata tertib sekolah. Contohnya berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. 2, berdoa misalnya sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. 3, mendengarkan dan mematuhi perintah guru. 4, mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai. 5, melaksanakan kewajiban piket. Yang 6, mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, ini di sini ada gambar-gambarnya, bisa kalian lihat. Kita lanjutkan. Perilaku sesuai norma
yang diwujudkan di lingkungan rumah. Menghormati orang tua, menghormati orang tua itu mau berangkat sekolah di sini pamit dulu, mau salim dulu, kemudian misalnya mau bermain juga pamit. Nah, kemudian yang dua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama. Nah, ibadah misalnya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Yang keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Tentunya ada aturannya. Sambil dilihat, disimak di bukunya anak-anak. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, ini bisa membantu orang tua, kemudian bisa beribadah. Nah, ini seperti ini. Yuk kita lanjutkan anak-anak. Sekarang perilaku sesuai norma yang diterapkan atau diwujudkan di lingkungan masyarakat. Contohnya, mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua atau membantu orang yang lebih tua. Kemudian dua, saling menghargai dan tolong-menolong. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Nah, dengan siapa kita bicara? Kemudian keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Kelima, mematuhi kepatuhan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, ini anak-anak gambarnya. Kalian bisa menghargai orang yang lebih tua, tidak berbuat kasar, tidak berucap dengan kalimat yang kasar, itu diantaranya. Kemudian membantu orang yang lebih tua, misalnya, itu seperti itu anak-anak. Jadi harusnya norma-norma itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar supaya kehidupan kita lebih baik, kemudian terjadi sebuah keharmonisan di dalam rumah tangga, di sekolah, ataupun di masyarakat. Demikian ya anak-anak, kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.